Ya, halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Market Review bersama saya, Prisa Sompodatu, dan program yang akan mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami pemirsa bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi pada 2020 bisa menyentuh negatif 0,4%. Dan ini merupakan skenario terberat dampak dari wabah virus corona atau COVID-19. Dalam siaran pers virtual terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini turun jadi 2,3% dan lebih buruk bisa negatif 0,4%. Sehingga kondisi ini menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi dan berpotensi menekan lembaga keuangan karena kredit tidak bisa dibayarkan dan perusahaan alami kesulitan revenue. Skenario pertumbuhan ekonomi ini juga dipengaruhi oleh beberapa perubahan skenario dalam asumsi makroekonomi lainnya. Dengan skenario terburuk tersebut, Indonesia Crude Price atau ICP berada di level 31 dolar Amerika per barel, nilai tukar rupiah menyentuh Rp20.000 per dolar Amerika Serikat, inflasi 5,1%, sehingga PDB nominal diproyeksi mencapai 16.574,9 triliun, jauh dari asumsi pemerintah sebelumnya sebesar 17.464,7 triliun rupiah. Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menekankan kondisi ini merupakan skenario terburuk, di mana pemerintah berkomitmen akan terus menjaga stabilitas makroekonomi sehingga skenario terburuk ini tidak terjadi. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, pertumbuhan ekonomi terdampak corona. Untuk membahasnya kami sudah tersambung via Skype dengan Bapak Eko Listianto. Dan kita akan membahas dengan tema yang saya sudah sampaikan tadi. Ini pemirsa kira-kira dampaknya akan seperti apa. Langsung saja saya sapa untuk Pak Eko. Halo Pak Eko. Halo, selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Pak Eko. Bagaimana sih sebenarnya Pak Eko melihat perkembangan ekonomi Indonesia terkini pasca yang merebaknya wabah virus corona? Oke, jadi kalau kita melihat memang situasi ekonomi tentu saja memburuk ya. Nah, cuma kan pemburukan ini kalau kita lihat dari aspek pertumbuhan ekonomi memang datanya sebetulnya sampai hari ini juga belum ada ya, belum dirilis karena ini kan masih awal April ya. Nanti mungkin baru bulan Mei kita bisa melihat berapa pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama begitu. Tetapi untuk sektor keuangan gitu ya dan sektor jasa itu memang bisa jadikan leading indikator ya. Kita tahu rupiah kita melemah, terus kemudian IHSG juga anjlok, nah dan juga beberapa sektor jasa sudah mulai mengeluh begitu karena tingkat growth-nya tiba-tiba terpangkas begitu. Nah, dengan kondisi semacam itu sehingga memang ya pemerintah perlu melakukan upaya untuk melakukan reskenario gitu ya, bagaimana kemudian situasinya di 2020 dengan adanya COVID-19 ini. Nah, kalau kita lihat kemarin sih sebetulnya memang skenario yang dibikin oleh Kementerian Keuangan yaitu cukup realistis, walaupun Indef sendiri memproyeksikan justru ya lebih berat dari itu ya. Katakanlah skenario beratnya kalau Indef itu sekitar 1,4 pertumbuhan tahun ini, jadi lebih berat lagi gitu kalau 1,4 pertumbuhan tahun ini minus 1,4 atau seperti apa Pak Eko? Jadi turun gitu ya. Kalau kita simulasikan kalau ini nggak selesai dalam 6 bulan itu kita bisa turun terpangkas 3,66% atau katakanlah kalau sekarang tumbuhnya 5% ya berarti itu sekitar 1,3 sampai 1,4 gitu dalam 6 bulan ke depan kalau ini nggak diselesaikan gitu. Baik, Pak Eko, pemerintah ini menetapkan skenario terburuk pertumbuhan ekonomi di 2020 minus 0,4%. Pandangan Anda seperti apa? Ya, ini memang ya situasi apa ya, maksud saya sangat mungkin saja gitu kalau sangat berat. Walaupun kita nggak berharap sampai minus ya, tapi kan teori minus itu berarti kan pertumbuhan tahun ini lebih rendah dari tahun lalu begitu. Baik. Dan lebih rendah dalam konteks hitung-hitungan PDB ininya ya, harga kontannya. Nah kalau kita lihat ya ini sebetulnya juga mungkin saja terjadi karena kan misalkan
lembaga internasional ya, Economic Intelligence Unit itu bahkan memperkirakan kita bahkan minus 1%. Gitu. Jadi angka-angka ini sebetulnya mengkonfirmasi begitu betapa memang COVID-19 ini persoalan yang besar dalam ekonomi kita begitu. Baik, Pak Eko, kalau kita lihat ya dari beberapa indikator ekonomi, yang pertama untuk ICP skenario terburuk dari pemerintah adalah di 31 dolar Amerika per barrel. Kemudian juga ada beberapa peluang ke arah sana kalau kita compare dengan posisi harga minyak mentah saat ini sudah di 20-an dolar Amerika Serikat per barrel. Dari ICP saja udah ada disparitas yang cukup tinggi nih, Pak. Iya, kalau kita lihat ICP sebetulnya kan ngedrop lebih rendah gitu ya, dan ya ini sebetulnya dalam skenario terberatnya Kementerian Keuangan kan ICP masih 31 US per barrel ya, jadi sebetulnya kalau dikatakan ya simulasi itu kemudian dimasukkan angka 20 US per barrel, saya rasa mungkin akan lebih berat lagi gitu, karena di satu sisi harga minyak yang turun itu memang menguntungkan, quote-unquote menguntungkan untuk biaya produksinya jadi lebih murah. Baik. Problemnya adalah produksi saat ini semua turun karena orang ya bekerja dari rumah, pabrik-pabrik pada tutup gitu ya. Jadi situasinya memang tidak ideal gitu. Nah, sehingga semakin turun harga minyak sebetulnya sesungguhnya juga menggambarkan bahwa ekonomi juga mungkin semakin berat bagi kita karena posisinya adalah produksi sedang turun begitu. Oke, Pak Eko ditahan dulu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana dengan sektor keuangan juga. Dan pemirsa, Bank Indonesia akan diberi izin untuk ikut membiayai defisit fiskal di tengah kondisi perekonomian serta stabilitas sistem keuangan akibat terdampak pandemi wabah virus corona COVID-19. Berbagai kebijakan perekonomian terus diupayakan Bank Sentral, Bank Indonesia, lewat strategi keuangan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam keterangan pers menegaskan, Bank Sentral sesuai dengan Undang-Undang tentang Bank Indonesia sejatinya memiliki kaidah prinsip, yaitu tidak dapat membiayai defisit fiskal negara. Namun penanganan COVID-19 saat ini dianggap sebagai kondisi luar biasa atau extraordinary yang membutuhkan kebijakan luar biasa. Selain itu, Perpu nantinya akan mengatur soal perluasan kewenangan bagi Bank Indonesia untuk bisa melakukan pembelian surat utang negara atau surat berharga syariah negara atau SBSN jangka panjang di pasar perdana yang sebelumnya dilarang dalam undang-undang. Sementara itu, peran Bank Indonesia di pasar perdana nantinya bukan sebagai first lender, melainkan last lender. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, dan langsung saja pemirsa, kita juga akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan ekonomi terkini bersama Bank Indonesia. Juga dengan para ekonom, dengan para redpel, Pemret juga secara rutin triwulan kita melakukan komunikasi. Oleh karena itu, kami juga mohon juga nanti di dalam assessment, analisis, pemberitaan juga tentu saja sama-sama kita menciptakan suasana yang kondusif agar memang betul-betul kita bisa memusatkan perhatian kita terhadap langkah-langkah bersama dalam mengatasi agar penyebaran wabah COVID-19 ini tidak meluas, agar memang kita bisa segera atasi bersama dan juga agar kita bisa menyelamatkan nyawa manusia secara lebih baik, dan lebih khusus lagi di bidang kami adalah mengatasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, pendapatan masyarakat, kepada UMKM, kepada korporasi. Itu bisa diatasi, demikian juga dampaknya terhadap sektor keuangan, dan bagi kami juga dampaknya terhadap bagaimana stabilitas nilai tukar rupiah dan juga stabilitas moneter secara keseluruhan. Dengan pemahaman seperti itu, ada 3 hal yang saya ingin tekankan dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Pertama, bahwa kami di Bank Indonesia memandang nilai tukar rupiah saat ini itu memadai levelnya. Dan bahwa Bank Indonesia terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah agar bergerak
stabil. Dan tentu saja dengan stabilitas yang setidaknya dalam seminggu terakhir ini berjalan secara baik di nilai tukar rupiah, di pasar modal, di pasar keuangan, itu terus kita bisa jaga. Dan dengan langkah-langkah bersama tadi, insya Allah kami mempunyai keyakinan bahwa nilai tukar tidak hanya bergerak stabil, tapi bahkan akan cenderung menguat sampai kemudian sekitar 15.000 pada akhir tahun ini. Sekali lagi, kami memandang bahwa nilai tukar rupiah yang stabilitas yang kita terjaga itu adalah memadai, bahkan cenderung masih under value, bahwa Bank Indonesia akan terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah, dan dengan confident dari investor, dari pasar yang telah terbangun ada kecenderungan bahwa nilai tukar rupiah tidak hanya bergerak stabil, akan cenderung menguat di akhir tahun nanti mengarah kepada Rp15.000 per dolar. Dalam konteks seperti ini, Iya, pemirsa, demikian sekilas perkembangan ekonomi terkini dari Bank Indonesia yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio yang sempat menyatakan bahwa Bank Indonesia akan terus ada untuk memberikan stimulus untuk memperkuat kondisi keuangan Indonesia di tengah wabah virus corona, khususnya tentunya di sektor keuangan, dan rupiah tadi diperkirakan akan stabil sampai dengan akhir tahun di kisaran 15.000 per dolar Amerika Serikat. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Eko. Beliau ini adalah Wakil Direktur dari Indef. Pak Eko. Iya, Mbak Priza. Iya, Pak, tadi baru saja kita lihat ada informasi dari Bank Indonesia, konferensi pers yang mengatakan salah satunya adalah Pak Peri ini menyampaikan ada peluang rupiah tetap akan dijaga untuk stabil sampai dengan akhir tahun di kisaran 15.000. Nah, menurut Anda sendiri sebenarnya dengan posisi rupiah saat ini di 16.200-an masih ada peluang tidak sih mengalami pelemahan? Baik peluang melemah maupun menguat masih ada gitu ya. Peluang melemahnya ya karena ini, jadi rupiah itu sangat bergantung saat ini bagaimana penanganan COVID-19 itu bisa berjalan efektif. Kalau setiap hari yang dilihat oleh para pelaku pasar hanya peningkatan jumlah yang terinfeksi, terus kemudian jumlah korban yang meninggal dan lain-lain, maka yang akan terjadi ya probabilitas untuk melemah semakin kuat begitu. Dan itu kan juga sudah disimulasikan oleh pemerintah sendiri ya. Dalam skenario berat itu rupiah bisa menembus 17.500 dari di asumsi APBN kan 14.400. Betul. Bahkan kalau skenario yang sangat berat bisa sampai 20.000. Jadi sebetulnya secara eksplisit pemerintah juga mengakui kalau penanganan COVID-19 ini nggak segera dan cepat menimbulkan dampak signifikan gitu ya perbaikannya, maka ya rupiah memang bisa akan terdepresiasi lebih jauh. Tapi kalau ini bisa efektif katakanlah dalam 1 atau 2 bulan ke depan terselesaikan persoalan ini, maka sebetulnya peluang untuk kembali ke 15.000 juga besar, karena kan sebetulnya ini kan outflow yang terjadi ini kan lebih karena aspek psikologi ya, lebih karena orang belum melihat tanda-tanda kurvanya mendatar begitu di dalam penanganan COVID-19 ini begitu. Oke. Apa sih sebenarnya yang pemerintah harus lakukan atau fokuskan, tidak hanya dengan memberikan informasi berapa jumlah korban, berapa yang sembuh, berapa yang terinfeksi lagi gitu. Menurut Anda sebaiknya informasi tambahan itu bisa berupa apa yang bisa membuat masyarakat tidak terlalu cemas dari sisi ekonomi? Ya menurut saya secara teknis komunikasi, saya bukan ahli komunikasi, cuma salah satunya yang biasa juga dilakukan negara lain adalah melibatkan ya misalkan praktisi-praktisi ahli medis begitu ya, kedokteran atau ahli virus bisa juga ngomong gitu. Jadi jangan hanya suruh bicara terus gitu. Dan kalau masyarakat hanya diimbau cuci tangan terus-menerus kan mereka sudah lakukan itu gitu. Jadi harus ada
hal lain yang signifikan. Jadi bagaimana si ahli-ahli ini diajak ngomong biar mereka juga bisa bicara ke publik, itu kan beda ini kalau yang menghimbau pemerintah saja dibandingkan dengan Tim medis. pakar-pakar yang memang tim medis gitu, yang memang sebetulnya suara mereka tentu saja akan lebih didengar oleh masyarakat ya, karena kredibilitinya kan ya kalau ahli-ahli kesehatan yang ngomong masuk mau dibantah atau katakanlah tidak dilakukan padahal ini penting gitu. Jadi mungkin inovasi dalam menyampaikan juga itu juga penting ya, selain juga memang ya dalam penyampaiannya sudah cukup tenang, sudah cukup ini, tapi kan kalau angkanya tetap naik kan tetap pasar tidak confident begitu. Baik, artinya ada kejenuhan ya dari pasar dengan mendengarkan informasi yang itu-itu saja. Iya, saya rasa itu, dan selalu beritanya buruk gitu kan. Jadi beritanya bertambah, dan bahkan pertambahannya itu mengikuti kurva yang dibikin prediksi-prediksinya oleh para matematikawan ya, oleh para ahli-ahli ini ya, virus gitu. Jadi seolah-olah ya memang jalannya mau ke sana begitu. Padahal kan sebetulnya misalkan Bank Indonesia tadi kan sebenarnya mau bilang bahwa ini rupiah ini tidak 16.000 loh sebetulnya gitu ya. Katakanlah ya nilainya harusnya bisa lebih kuat dari itu kan begitu sebetulnya. Jadi harusnya membangun optimisme ya, penyampaian pola komunikasinya yang lebih ke arah yang optimis seperti itu ya. Iya, salah satunya memang harus ke arah situ ya. Jadi oke, ini Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dalam konteks KSSK sudah sangat ini gitu ya, aktif untuk bisa merumuskan kebijakan yang bisa mencegah pelemahan terhadap ekonomi secara keseluruhan, tapi tidak cukup di situ. Harus juga ada upaya lain dari ya tim Satgas maupun juga tim-tim yang menangani COVID-19 ini begitu. Baik, jadi jangan menggiring opini ke hal-hal yang negatif seperti itu ya, yang membuat orang akhirnya down, Pak Eko. Ya, masalahnya ini bukan opini, tapi datanya memang menunjukkan pemburukan terus gitu. Jadi akhirnya kan sektor keuangan mengikuti aja, dia sebenarnya cuma merespon dari apa yang terjadi di sektor real, di sektor penanganan COVID-19 begitu. Baik, Pak Eko, nanti akan kita lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu ya. Oke. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, Market Review segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita masih membahas bagaimana sih dampak pertumbuhan ekonomi dengan adanya virus corona yang saat ini sedang mewabah di Indonesia juga. Dan kita masih tersambung melalui layanan Skype bersama dengan Bapak Eko Listianto, beliau adalah Wakil Direktur dari Indef. Pak Eko? Iya, Mbak Lisa. Iya, Pak Eko, kita lanjutkan. Kalau tadi Anda katakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh penyelamatan dilakukan oleh pemerintah belum memang optimal begitu ya. Kita tahu kan juga kemarin sempat ada stimulus yang diberikan oleh pemerintah sekitar 405,1 triliun rupiah. Nah, seberapa potensial itu bisa paling tidak menghalau pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan akan mengalami penurunan? Oke, ini tergantung bagaimana kemudian seberapa cepat anggaran itu segera didistribusikan kepada kementerian atau lembaga ataupun juga ke lembaga-lembaga yang menangani COVID-19 ini. Gitu ya. Jadi sangat tergantung itu. Kalau kita melihat porsinya sebetulnya ya cukup besar, walaupun ini mungkin kalau saya hitung misalkan di skenario berat itu PDB akan tumbuh nominalnya itu 16.800-an lah. Baik. Jadi hitungannya itu sekitar 0,2% dari PDB, jadi masih sangat jauh dibandingkan beberapa negara lain. Nah, cuma ini kalau bisa digunakan secara cepat bisa cukup efektif untuk menangani COVID-19 ini. Tapi tetap dalam pikirnya tetap harus fokus ke kesehatan begitu. Baik, berarti seberapa cepat ini terrealisasi begitu ya? Ya, karena mengeksekusi 405 triliun dalam waktu katakanlah 1-2 bulan gitu ya, 1-2 bulan itu nggak mudah itu kalau dalam ini ya. Implementasinya gitu ya, oke. Pak Eko,
Kalau kita bandingkan beberapa indikator dengan asumsi makroekonomi APBN 2020 tadi dari harga minyak yang saat ini sebenarnya sudah 20-an, kemudian masih di APBN itu di 30 begitu ya, kemudian nilai tukar rupiah di 14.000 dan saat ini sudah di 16.200-an. Sebenarnya ada yang menguntungkan kita dari harga minyak tapi rupiahnya sendiri tertekan. Kalau misalnya itu dihitung kembali, sebenarnya bisa dikatakan cukup stabil nggak sih sebenarnya, Pak? Karena satu yang menguntungkan dari harga minyak, sementara rupiahnya yang tertekan. Oke, sisi menguntungkannya tentu saja ada. Misalkan impor minyak kita kan jadi turun ya, biaya untuk mengimpor minyak. Gitu. Di samping juga konsumsi orang pada bekerja dari rumah, tentu saja konsumsi terhadap BBM juga turun. Tapi begini, di sisi yang lain, harga minyak itu atau minyak itu sendiri itu juga menghasilkan penerimaan ke negara, gitu. Baik melalui pajak maupun PNBP ya, non pajak. Dan secara simulasi sering dibilang oleh pemerintah kalau harga minyak naik itu justru menguntungkan APBN walaupun merugikan perekonomian secara keseluruhan. Nah, dengan kondisi sekarang harga minyak ngedrop ya, itu dugaan saya juga akan memangkat banyak ke sektor penerimaan begitu, sehingga kemudian impact-nya belum tentu positif gitu kepada keseluruhan, karena impor juga akan berkurang. Tanpa harus harga minyak turun pun aktivitas ekonomi kan turun begitu. Baik, jadi isu-isu untuk menurunkan harga BBM itu saat ini belum relevan meskipun harga minyak turun menurut Anda? Ya sudah relevan karena itu kan ada rumusnya ya, jadi setiap kali penurunan berapa, nanti jadi itu sudah mekanisme, ada aturannya, jadi setiap berapa bulan sekali, 3 bulan sekali direview, dan kemudian ya ini mungkin saatnya untuk mulai melihat gitu peluang-peluang untuk menurunkan harga BBM, walaupun penurunan harga BBM tidak otomatis langsung menstimulasi perekonomian kalau menurut saya, karena orang sedang melakukan social distancing. Gitu. Baik, terakhir Pak Eko, proyeksi Anda untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2020? Ya, ini mungkin dugaan saya mungkin hanya sekitar ya, kalau kita masih bisa tumbuh 3-4% sudah oke ya. Saya belum hitung detailnya sih, tapi mungkin kemungkinan akan ya di bawah 4% ya rasa akan ya. Di bawah 4%. Baik, semoga tidak lebih buruk lagi ya. Pak Eko, terima kasih banyak atas informasi Anda. Stay safe dan sukses selalu Pak Eko. Oke, sama-sama Mbak Prita. Oke. Iya, pemirsa, itu dia perbincangan saya bersama dengan Wakil Direktur dari Indef. Kita membahas potensi-potensi dampak ekonomi, kemudian juga khususnya pertumbuhan ekonomi pemirsa dengan wabah virus corona yang saat ini sedang merebak di Indonesia. Kita harapkan meskipun proyeksinya akan turun, tapi tidak jauh lebih dalam lagi pemirsa ya, masih bisa tumbuh di kisaran 3 sampai dengan 4%. Dan pemirsa, 30 menit sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Semoga pembahasan ini dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sombodatu, stay safe dan sampai berjumpa kembali.